kemacetan terjadi di jalur selatan, tepatnya di Jalan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Selain karena jumlah pemudik meningkat, kemacetan juga disebabkan oleh aktivitas di sekitar Pasar Limbangan. Meningkatnya volume kendaraan pada masa mudik Lebaran kerap menyebabkan kemacetan di jalur selatan, salah satunya di Jalan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Kemacetan di kawasan ini juga disebabkan oleh aktivitas di Pasar Limbangan. Angkutan umum dan sepeda motor harus mengantre untuk keluar masuk area pasar. Selain itu juga banyak warga yang berjalan kaki menyeberang jalan, sehingga pengendara harus menghentikan sementara laju kendaraannya. Untuk membantu mengatur arus lalu lintas, sejumlah petugas kepolisian dan dinas perhubungan disiagakan di lokasi. Petugas akan melakukan pengalihan arus lalu lintas secara situasional dan menambah jumlah personel menjelang puncak arus mudik. Untuk one way paling kita penarikan. Ya kan? Kan nanti kita situasional saja di lapangan. Kalau padat, antriannya panjang baru kita one way. Kalau misalkan padat masih berjalan dengan lancar, kita hanya penarikan. Tidak hanya di Pasar Limbangan, petugas juga ditempatkan di sejumlah titik lain yang kerap menjadi sumber kemacetan, seperti pabrik sepatu di kawasan Cijolang, Pasar Lewo, dan persimpangan Pasar Malangbong. Dari Garut, Jawa Barat, I. Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, lalu lintas di sekitar Lingkar Gentong, Garut, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas dengan skema satu arah akan diberlakukan secara situasional. Hingga kini arus lalu lintas di Lingkar Gentong, Garut, Jawa Barat terpantau ramai lancar oleh pemudik dengan mayoritas tujuan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Meski sudah mengalami tren peningkatan volume kendaraan sebesar 5%, namun kondisi ini masih dalam kategori normal. Diperkirakan puncak arus mudik di Lingkar Gentong akan terjadi mulai dari 4 hari hingga 1 hari sebelum Lebaran. Pemudik diimbau menjaga batas kecepatan kendaraan dan tidak membawa barang bawaan berlebih, lantaran kontur jalan di jalur selatan cukup berliku dan naik turun. Sementara itu di jalur mudik utara, volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama terus meningkat. Penerapan kebijakan potongan tarif tol menjadi salah satu alasan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintasi tol Jakarta Cikampek. Peningkatan kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama mencapai 75%. Kendaraan didominasi oleh pemudik yang mengarah ke Trans Jawa dengan total mencapai 105.000 kendaraan. Meski meningkat, namun lalu lintas masih ramai lancar. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi mulai malam ini hingga besok pagi. Penerapan potongan tarif tol sebesar 20% di tol Transjakarta masih akan diterapkan hingga besok pagi. Dan pemirsa, kita akan langsung memantau kondisi arus mudik di gerbang tol Cikarang Utama bersama rekan kami Aya Nufus. Aya, seperti apa kondisi arus lalu lintas di sana saat ini? Apakah ada kepadatan? Baik, selamat sore Stefani dan pemirsa. Dapat kami informasikan situasi dan juga kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama dari siang tadi terpantau ramai lancar dan masih bersifat kondusif. Meskipun memang ada peningkatan pada volume kendaraan yang tercatat pada jasa marga sejak H-7 dan juga H-6, artinya pada akhir pekan kemarin. Namun memang ini masih ramai lancar dan hal ini membuat belum ada penerapan yang dilakukan untuk skema lalu lintas seperti kontraflow, one way, dan juga ganjil genap. Untuk kendaraan sendiri dari arah Jakarta menuju ke Trans Jawa ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga moda transportasi umum yang meninggalkan Jabodetabek. Dan untuk dari arah Bandung menuju ke Jakarta ini justru masih dipadati dengan kendaraan angkutan barang, yang mana pada hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat nanti akan diberlakukan pembatasan kendaraan angkutan barang. Dan dapat Anda dengar juga, begitu Stefani dan juga pemirsa, ini animo dari para
pengendara angkutan barang ini dari siang tadi sangat antusias sekali, banyak sekali klakson-klakson yang menarik yang kami dengarkan di sini. Dan untuk pembatasan ini nantinya akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan puncak arus mudik yakni tanggal 21 April 2023 mendatang. Jasa Marga sendiri mencatat ada peningkatan untuk kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama yakni meningkat sebesar 75,75%. Ini mencapai sekitar 105.000 lebih kendaraan. Sementara untuk kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Kalihurip Utama ini lebih rendah 9% lebih jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal. Selain itu Jasa Marga juga mencatat begitu total kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek melalui 4 gerbang tol utama yakni Cikupa, Ciawi, Cikatama dan juga Kalihurip Utama ini mencapai 314 lebih kendaraan yang melintas. Dan hari ini merupakan hari kedua di mana diberlakukannya potongan tarif tol sebesar 20% untuk seluruh golongan kendaraan. Dan jika dari pantauan kami ini terlihat efektif untuk sesuai dengan harapan dari Jasa Marga yang dimonitori oleh pemerintah yakni untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan maksud kami pada tanggal-tanggal tertentu yang diprediksi akan terjadi pada hari libur Lebaran 2023. Stefani. Baik, arus lalu lintas masih ramai lancar di gerbang tol Cikampek Utama. Terima kasih Ayah Nufus, selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya pemirsa kita akan langsung memantau kondisi arus mudik di jalur selatan di Jalan Limbangan, Garut, Jawa Barat bersama rekan Irfan Hardiansyah di sana. Selamat sore Irfan, bagaimana pantauan arus mudik di jalur selatan sore ini? Baik, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di arus lalu lintas di kawasan Limbangan Kabupaten Garut menuju arah Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini masih terpantau ramai lancar, di mana belum terlihat adanya kepadatan di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Meskipun selama beberapa hari belakangan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan sebesar 5%, di mana hingga pukul 1 siang hari tadi arus kendaraan yang melintas dari arah Limbangan menuju arah Gentong Tasikmalaya ada sebanyak 10.207 kendaraan. Dan juga dari pantauan udara yang kami lakukan di sore hari ini juga menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan yang melintas di kawasan Limbangan ini diantaranya adalah truk sumbu 3, bis angkutan umum, kendaraan pribadi dan juga sepeda motor. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro ini menyebutkan bahwa pihaknya selama masa libur angkutan mudik 2023 ini ada sebanyak 941 personil yang dikerahkan dan juga 38 rest area yang disediakan di kawasan Kabupaten Garut. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda Stefani dan juga pemirsa untuk mengurai kemacetan nantinya pihak personil kepolisian dari Polres Garut sendiri akan menerapkan rekayasa lalu lintas di kawasan ini baru akan dilaksanakan secara situasional. Dan kami tetap menghimbau kepada Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik untuk tetap menjaga kesehatan dan juga keselamatan Anda selama perjalanan mudik. Stefani. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari jalur Limbangan, Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek rest area di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Ridwan Kamil meninjau langsung ketersediaan fasilitas umum di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Terletak di Jalan Tol Jakarta Cikampek, rest area kilometer 57 dikenal selalu ramai pengunjung. Rata-rata pemudik yang berkunjung berasal dari pemudik yang berangkat dari area Jabodetabek menuju Jawa Tengah hingga Jawa Timur.
Pengecekan Ridwan Kamil untuk memastikan kesiapan rest area kilometer 57 menyambut dan memberi kenyamanan kepada para pemudik selama arus mudik. Ridwan Kamil juga mengimbau pemudik tidak fokus di satu rest area karena adanya tambahan 2 rest area di ruas tol Cipali. 2 tambahan rest area di 81, kilometer 81 dan AB kiri kanan dan 166 jadi 166 lah kira-kira. Nah, himbauan kepada pemudik, satu bisa lewat utara, favorit lah ya karena tolnya, tapi juga bisa lewat selatan. Kemudian pengalaman tahun lalu banyak yang memutuskan selalu malam, jadi macet karena berpikiran semua orang berpikirannya sama. Nah, sekarang kita himbau maksimalkan justru siang ya, sehingga yang pergi malam silahkan, yang siang juga terdistribusi dengan baik. Pemirsa, untuk mencegah kemacetan, petugas gabungan arus mudik 2023 akan memberlakukan sistem satu arah atau one way. One way dimulai dari kilometer 72 Cikampek sampai kilometer 414 atau gerbang tol Kali Kangkung. Selasa 18 April 2023, one way berlaku mulai pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Rabu 19 April hingga Jumat 21 April berlaku dari pukul 8.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Selain sistem one way, petugas juga akan memberlakukan kontraflow. Kontraflow mudik untuk memprioritaskan kendaraan ke arah luar Jakarta. Dimulai dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 72 Cikampek. Pada Selasa 18 April besok berlaku dari pukul 14.00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Disusul Rabu hingga Jumat 21 April mulai pukul 8.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat.